Oke. Shalom God Troopers, shalom. Yes. Kembali lagi ya. Ini online kita yang terakhir. Kita mau bareng-bareng kita memuji Tuhan ya. Kita walaupun di rumah kita masing-masing kembali ODD ingatkan bahwa kita juga bisa memuji Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Ya, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita berserah. Mari kita berikan hati kita. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari teman-teman Gatrupas, kita sembah Tuhan kita. Mari kita nyanyikan syukur kita. Mari kita nyanyikan semua pujian yang bisa dikeluarkan lidah kita. Haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Ucap syukur Bapak, ucap syukur Bapak. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Terima kasih, syukur hanya bagimu kami tinggikan Engkau. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita masih berada di hadirat Tuhan. Mari kita lebih lagi menyembah Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap perkara dalam hidup kita. Percayalah Gatruppers, Tuhan selalu ada buat kalian. Percayalah bahwa Tuhan selalu memelukmu, Tuhan selalu ada berjalan bahkan di sampingmu. Terima kasih. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan ajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara
untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Terima kasih Tuhan, Kau selalu punya jalan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Terus sekali lagi katakan, punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau tadi kami sudah menyembah-Mu Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berbicara pada setiap kami Tuhan, Kau buka hati kami Tuhan, Kau jamah hati kami Tuhan. Biar kiranya firman-Mu merema Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom K-Troopers. Udah kangen buat ibadah bareng-bareng lagi belum nih? Hari ini ibadah online terakhir, jadi sabar ya. Minggu depan kita loncat-loncat bareng-bareng, kita menyembah Tuhan bareng-bareng. Asik kan? Nah, hari ini aku dapat tugas buat sharing. Aku bakal sharing tentang pergaulan. Pergaulan itu apa sih? Pergaulan itu adalah dengan siapa kita bertemu sehari-hari, dengan siapa kita berinteraksi sehari-hari. Penting buat memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Kenapa? Karena pergaulan kita turut membentuk siapa kita, turut membentuk masa depan kita. Jadi kita perlu hati-hati dalam memilih dengan siapa kita bergaul. Di sini pasti semua tahu kan siapa itu Tarsan? Nah, pasti semua tahu kan Tarsan. Tarsan itu seorang manusia, tubuhnya tinggi, kekar, pokoknya ganteng lah. Tapi dia berperilaku seperti kera. Kenapa? Karena Tarsan itu setiap harinya berinteraksi dengan kera-kera. Dia bergaul dengan kera-kera, makanya dia berperilaku seperti kera. Bahkan Tarsan diasuh oleh kera-kera itu. Makanya kenapa Tarsan nggak kayak manusia, Tarsan ya kayak kera. Soalnya diasuh oleh kera gitu loh. Nah, dari situ kita bisa belajar kalau hal ini menunjukkan kalau pergaulan kita itu turut membentuk siapa kita, turut membentuk pola pikir kita, turut membentuk karakter kita, bahkan lebih krusial lagi turut membentuk tujuan hidup kita. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih pergaulan. Nah, gimana sih cara memilih pergaulan yang tepat? Kita mau buka Alkitab di Amsal 13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayat yang ke-20. Kita mau baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa bergaul dengan orang malang menjadi malang. Nah, artinya
kita harus memilih pergaulan atau pertemanan yang mendorong kita untuk terus belajar. Carilah pergaulan, carilah teman-teman di sekitarmu yang bisa mendorong untuk mengembangkan potensimu, yang membuat kamu menjadi kamu yang lebih baik lagi dari kamu yang kemarin. Cielah, gitu loh. Karena apa? Amsal bilang, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, dan siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Siapa sih orang bebal itu? Orang bebal adalah orang yang tidak mau belajar dari pengalaman hidupnya. Orang bebal adalah orang yang malas. Orang bebal itu orang yang sudah tahu kalau sesuatu itu salah tapi tetap dilakuin. Contohnya apa? Udah tahu kalau nggak belajar itu bakal dapat nilai jelek, tapi tetap aja nggak belajar terus. Itu namanya bebal. Biasanya kalau kita bergaul dengan orang malas, itu kita akan ketularan malas. Gitu teman-teman. Jadi kayak kata Amsal ini, kita harus memilih pertemanan yang membuat kita produktif, yang bisa mengasah bakat-bakat kita, yang bisa mengasah potensi kita. Contoh, kalau kamu suka nyanyi, kalau kamu suka nari, kalau kamu suka gambar, cari teman-teman yang punya hobi sama. Misal, kalau kamu suka olahraga, cari teman-teman, cari komunitas yang punya hobi sama. Itu akan mengasah kemampuan kamu. Sadar gak sadar skillmu akan terasa. Terus yang kedua, bagaimana cara memilih pergaulan yang tepat? Yang kedua, bertemanlah dengan seseorang yang perkataannya positif atau membangun. Kita mau ingat-ingat kata Kak Tias kemarin, minggu kemarin ya, Kak Tias berkhotbah kayak gini. Karakter seseorang bisa dilihat dari perkataannya. Yuk kita mau lihat di Amsal 15 ayat yang kedua. Amsal 15 ayat yang kedua. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Jelas. Amsal di sini bilang kalau mulut orang bijak itu mengeluarkan pengetahuan. Jadi artinya apa? Kita harus memilih pertemanan, kita harus memilih teman-teman yang memiliki kata-kata yang membangun diri kita. Karena apa? Kata-kata yang sering kita dengar itu mempengaruhi kehidupan kita, sadar gak sadar. Orang yang bergaul dengan orang yang suka misuh, contohnya nih, orang yang bergaul dengan orang yang suka misuh, pasti dia ketularan misuh. Coba kalian amatin wes di sekolah kalian atau dimanapun, kalau ada satu orang yang doyan misuh, pasti satu lingkungan itu, satu gerombolannya itu pasti sukanya misuh. Contoh lain, suka satu band ya, namanya Baku Cakar. Baku Cakar itu ada orang 7 apa 8 gitulah. Yang 5 itu dari Indonesia Timur, yang 3 itu ada yang orang Jawa, ada yang orang Tionghoa, macam-macam lah. Anehnya yang 3 ini logatnya ikut-ikutan jadi Indonesia Timur. Karena apa? Karena mereka setiap hari bergaul, mereka setiap hari berkomunikasi. Kenapa? Itu kata-kata itu berpengaruh. Karena kalau kita bergaul dengan seseorang, otomatis kita itu banyak bercerita, banyak berbagi cerita gitu loh. Nah, kata-kata yang kita dengar itu membentuk pola pikir kita, teman-teman. Membentuk diri kita. Apa yang kita dengar itu membentuk diri kita. Jadi kita harus hati-hati, kita harus memilih pertemanan, kita harus memilih teman yang perkataannya positif. Karena perkataan itu turut membangun siapa diri kita, turut membangun masa depan kita, teman-teman. Terus yang terakhir, teman-teman, cepet kan? Ini yang terakhir, kalian harus perhatiin baik-baik. Kenapa kita harus memilih pergaulan yang tepat? Yang terakhir, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini kenapa kita harus memilih pergaulan yang tepat.
Kalian bisa baca, nanti kalian bisa baca sendiri di rumah kalian masing-masing ya. Di 2 Tawarikh 24 kita akan baca sedikit-sedikit aja di sini. Ini tentang kisahnya Raja Yoas. Raja Yoas. Kita mau baca di 2 Tawarikh 24 ayat yang kedua. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Oke. Yoas itu udah jadi raja sejak umur 7 tahun. Dia semasa hidup Imam Yoyada itu hidup benar di mata Tuhan. Dia merenovasi bait Allah, menyembah Allah dan sebagainya. Tetapi sayangnya setelah Imam Yoyada meninggal, Raja Yoas ini salah pergaulan teman-teman. Dan apa yang terjadi kalian bisa baca di bawah-bawahnya. Yang terjadi adalah salah pergaulannya di sini nih, Raja Yoas. Raja Yoas bergaul dengan para pemimpin Yehuda. Terus Raja Yoas berbalik, yang tadinya menyembah Allah jadi menyembah berhala. Jelas kan kebiasaan baik Raja Yoas ini rusak karena dia salah bergaul. Jadi hati-hati. Raja Yoas ini kisahnya karena salah bergaul dia jadi binasa. Kerajaannya hancur, dikalahkan oleh negeri Aram. Bahkan ia mati karena salah bergaul. Jadi teman-teman, itulah kenapa kita harus hati-hati dengan siapa kita bergaul. Yuk ingat-ingat, siapa orang terdekat kita, siapa 5 orang terdekat kita, siapa 5 orang sahabatmu. Apakah 5 orang sahabatmu itu adalah orang yang membangun kamu? Apakah 5 orang sahabatmu itu memberi dampak yang positif terhadap hidupmu? Buat kalian yang sebentar lagi mau keluar kota, mungkin dari SMP mau ke SMA keluar kota, atau dari habis lulus SMA mau kuliah, kalian akan dihadapkan dengan pergaulan yang lebih luas lagi. Di sini kalian harus hati-hati, kalian harus minta penyertaan Tuhan, bagaimana memilih pergaulan yang tepat buat masa depan kalian. Karena ini penting teman-teman, segitu pentingnya. Bahkan Raja Yoas sampai binasa, sampai mati. Karena apa? Karena salah pergaulan. Segitu sih sharingku hari ini. Aku mau ajak kalian buat koreksi pergaulan kita masing-masing. Apakah pergaulan itu adalah pergaulan yang membangun atau belum cukup membangun, bahkan membawa dampak yang negatif buat diri kita. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan Engkau sudah memberikan firman-Mu Tuhan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan, sertai kami Tuhan dalam memilih pergaulan kami Tuhan, agar kami tidak salah memilih pergaulan Tuhan, agar kami bisa memilih pergaulan yang bisa memberi dampak positif bagi hidup kami Tuhan, bisa membentuk masa depan kami Tuhan. Kami bisa mendapatkan pergaulan yang semakin membuat kami cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami lebih lagi Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang lindungi setiap kami Tuhan, Engkau berikan kesehatan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin.